Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita jumpa lagi pada pagi hari ini, renungan hari ini, Senin 6 September 2021, berjudul Tetap Beriman Meski Tuhan Seolah Diam. Bagian firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita terambil dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28. Dalam situasi pandemi yang belum berkesudahan, mungkin terbersit pertanyaan-pertanyaan. Apakah Tuhan itu ada? Benarkah Ia Maha Kuasa? Mengapa Tuhan berdiam diri seolah tidak peduli? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat mungkin tercetus dari kita yang sedang mengalami keguncangan iman. Situasi yang sama juga dialami oleh seorang perempuan sewaktu ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perhatikan, perempuan ini adalah warga asing karena berasal dari wilayah Siro Fenisia, Markus 7 ayat 26. Bagi masyarakat Yahudi waktu itu, wilayah yang dilintasi Yesus ini boleh dibilang kafir. Apalagi versi Matius langsung mencatat bahwa sang ibu adalah orang Kanaan. Jadi boleh dikatakan double kekafirannya. Sudah daerahnya dianggap barbar, dari Kanaan pula. Kepentingan sang ibu ini datang kepada Yesus sebetulnya cuma satu. Dia datang dengan beban dan permohonan buat anaknya yang sedang kerasukan roh jahat. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 22. Perempuan ini menyapa Yesus dengan panggilan Tuhan dan anak Daud. Penyebutan gelar semacam ini di awal pelayanan Yesus adalah sesuatu yang langka. Sekaligus menandakan bahwa perempuan ini tahu bahwa Yesus bukan manusia biasa dan Ia adalah Mesias. Tapi coba perhatikan bagaimana reaksi Tuhan Yesus. Yesus hanya membisu. Ayat 23 di sana dicatat, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bila kita mungkin termasuk orang yang membayangkan pemikiran bahwa Tuhan harusnya melakukan ini dan melakukan itu, Tuhan harusnya melakukan mujizat, terutama ketika kita berhadapan dengan situasi yang sekarat dan tidak ada jalan keluar, bisa jadi kita dengan mudah akan menjadi kecewa, menjadi pahit, marah, dan akhirnya bisa mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan. Dan situasi ini dihadapi oleh ibu ini. Dan bayangkan, bila kita berada di posisinya, masihkah kita berdoa, memohon sesuatu pada Tuhan yang kita tahu sedang bungkam? Masihkah kita kokoh berdiri pada pengakuan iman kita, padahal kenyataan yang dihadapi terasa pahit dan getir? Tetapi benarkah Tuhan Yesus sama sekali tidak memperhatikan perempuan ini? Ternyata tidak. Tuhan sedang menguji imannya dengan sikap diam dan sikap penolakannya. Dan perempuan Kanaan ini menangkap sikap Tuhan Yesus tersebut. Maka tak kala mendengar perkataan Yesus, dia paham bahwa apa yang Yesus katakan itu tidak bermaksud merendahkan dia. Untuk itulah ia berseru, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 27. Nampak di sini perempuan Kanaan ini adalah jenis orang yang tidak mudah menyerah dan menjadi kecewa. Ia tetap bertahan. Dia menghampiri Tuhan, dia berseru dan dengan gigih berteriak kepadanya dengan persisten dan konsisten. Bahkan sebelumnya ia malah lebih dari itu. Dia sujud menyembah ayat 25 pada Yesus dengan postur berlutut layaknya seorang yang sedang beribadah. Bukankah semua ini adalah bentuk iman dan doa permohonan yang sejati? Harus dimulai dari langkah semacam ini. Ketika Tuhan membisu adalah ujian terbesar bagi iman saudara dan saya. Ketika Tuhan seolah tersembunyi,
terutama pada saat-saat kita membutuhkan pertolongannya. Ingatlah perempuan yang datang menghampiri Yesus, mengulurkan tangannya kepadanya, dan teristimewa, dia tidak menyerah ketika Tuhan membisu dan pada awalnya menolak. Sungguh jenis iman semacam inilah yang perlu saudara dan saya miliki di masa yang sulit hari-hari belakangan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau menambah-nambahkan iman kepada kami di tengah-tengah kesulitan hidup yang hari ini ada di sekitar kami. Kami tidak gampang menyerah, kami tidak gampang menjadi kecewa oleh karena keadaan-keadaan kami. Bahkan tak kala mungkin seolah-olah pertolongan Tuhan terasa jauh. Kami mau belajar dari perempuan ini, tetap beriman, tetap percaya, tetap datang, tetap berdoa kepadamu apapun yang terjadi atas hidup kami. Berkatilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.